Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi dengan anggota kelompok Latifah Intan Rukani NIM 004, Hanung Firmansyah Yustika NIM 005, Putri Mayangsari NIM 007, dan Maulana Syekh NIM 008. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem syaraf pusat dan tepi. Sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi oleh tulang kranium dan kanal vertebral. Sistem syaraf pusat yang pertama yaitu otak. Otak merupakan pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di rongga tengkorak. Otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga yaitu batang otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak disebut dengan hemister. Otak besar belahan kanan digunakan untuk mengendalikan tubuh sebelah kiri, sedangkan otak belahan kiri digunakan untuk mengendalikan tubuh sebelah kanan. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil mempunyai 2 lapisan. Yang pertama, lapisan luar yang berwarna kelabu dan lapisan dalam yang berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan meliputi hipotalamus, kelenjar pituitari. Otak tengah dengan bagian atas merupakan lobus optikus yang merupakan refleks mata. Otak belakang terdiri dari otak kecil dan oblongata. Selanjutnya, batang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan otak tengah. Selanjutnya, medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Pusat medula adalah nuklei yang berperan dalam pengendalian fungsi seperti frekuensi jantung, tekanan darah, pernapasan, batuk, menelan, dan muntah. Nuklei yang merupakan asal syaraf karnial 4, 5, 6, dan 7 terletak di dalam medula. Selanjutnya, pons terletak di bagian atas dari batang otak, mempunyai fungsi sebagai jalur untuk mentransfer sinyal antara otak besar dan kecil, membantu mengirimkan sinyal syaraf kranial keluar dari otak dan mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi. Selanjutnya, otak tengah. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus optikus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, mengatur gerakan bola mata, dan refleksasi akomodasi mata. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam yang berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung badan syaraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat syaraf sensorik, syaraf motorik, dan syaraf penghubung. Pembesaran lumbai dan serviks menandai sisi keluar syaraf spinal besar yang mensuplai lengan dan tungkai. 31 pasang syaraf spinal keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral. Tanduk lateral adalah protrusi di antara tanduk posterior dan tanduk anterior pada area toraks dan lumbai sistem syaraf perifer. Setiap syaraf spinal memiliki 1 radiks dorsal dan 1 radik ventral. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang meliputi seluruh jaringan saraf di dalam tubuh. Sistem ini mencakup saraf kranial yang berasal dari otak, kemudian diteruskan oleh saraf spinal yang berasal dari medula spinalis dan ganglia, serta reseptor sensorik yang sebagai penghubungnya. Untuk
Untuk yang selanjutnya yaitu sistem kranial. Sistem kranial yaitu sistem saraf yang terdiri dari 12 pasang yang muncul di berbagai bagian otak. Di sini terdiri dari saraf olfaktorius, saraf optik, saraf okulomotorius, saraf trakeal, saraf trigeminal, saraf abdusen atau CN6, yang ketujuh saraf fasial atau CN7, kemudian saraf vertebrocoris atau CN8, kemudian saraf glosopharyngeal atau saraf CN9, untuk yang ke-10 saraf vagus, untuk yang ke-11 maupun 12 yaitu saraf aksesorispinal dan hipoglosal atau CN11 maupun CN12. Untuk yang selanjutnya yaitu saraf spinal. Saraf spinal itu sendiri yaitu terdiri dari 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radik dorsal. Kemudian saraf spinal terdiri nama dan angka sesuai regia kolumna vertebrata. Sesuai tempat munculnya saraf tersebut yaitu saraf serviks yaitu 8 pasang, saraf torak 12 pasang atau T1 sampai T2, kemudian saraf lumbar 5 pasang L1 sampai L5, kemudian saraf sakral 5 pasang S1 sampai S5, kemudian yang terakhir saraf koksikis 1 pasang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.